Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Atiyatul Fauziyah dari Tadris Matematika IAIN Syekh Nurjati Cirebon, kelas 5B, NIM 1808105049. Kali ini saya akan membahas tentang materi trigonometri. Yang pertama saya akan membahas tentang pengertian dari trigonometri. Trigonometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu trigonon yang artinya 3 sudut dan metro yang artinya mengukur. Selanjutnya kita akan membahas tentang segitiga siku-siku dan triple Pythagoras. Nah, sebagai siku-siku yang tadi kita bahas, di sini kan terdapat sisi miring nih, sisi miring. Kemudian di sini sisi depan, di sini sisi samping karena sudutnya ada di sebelah sini. Nah, dalam trigonometri itu dikenal dengan sinus, kosinus, dan juga tangen. Perbandingannya, sinus itu merupakan perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring, atau disebut dengan demi. Kemudian kosinus itu merupakan perbandingan dari sisi samping dengan sisi miring, sami. Kemudian yang ketiga tangen, yaitu perbandingan antara depan dengan samping, atau disebut dengan desa. Disingkatnya di sini demi sin sami kos desa tan. Itu untuk perbandingan trigonometri. Saya akan membahas tentang identitas trigonometri. Hubungan perbandingan trigonometri terbagi menjadi 3, yaitu identitas kebalikan, identitas perbandingan, dan identitas Pythagoras. Yang pertama, perbandingan trigonometri identitas kebalikan adalah kotangen theta sama dengan 1 per tan theta. Kemudian secant theta sama dengan 1 per cos theta, dan cosecant theta sama dengan 1 per sin theta. Yang kedua yaitu identitas perbandingan, dirumuskan oleh tan theta sama dengan perbandingan dari sin theta berbanding cos theta, dan kotangen theta sama dengan perbandingan dari cos theta berbanding sin theta. Kemudian yang terakhir yaitu ada identitas Pythagoras. Yang pertama, sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta menghasilkan 1. Yang kedua, tan kuadrat theta ditambah 1, maka hasilnya secant kuadrat theta. Kemudian yang ketiga yaitu kotangen kuadrat theta sama dengan ditambah 1 sama dengan cosecant kuadrat theta. Itu identitas trigonometri. Selanjutnya kita akan membahas tentang nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa. Sudut istimewa itu dari mulai 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Kita menghitung dari sin, cos, tan, cosecant, secant, kotangen alfa pada sudut istimewa. Misalkan di sini sin alfa jika alfanya 0 maka sinnya 0. Kemudian sin 30 sama dengan setengah, sin 45 sama dengan setengah akar 2, sin 60 sama dengan setengah akar 3, sin 90 sama dengan 1, dan seterusnya. Di sini cos alfa, tan alfa, cosecant alfa, secant alfa, dan kotangen alfa. Ini semua nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa. Selanjutnya di sini ada cara mudah mengingat nilai sinus dan kosinus. Misalkan di telapak tangan kiri kita, di dalam telapak tangan kita letakkan setengah akar n. Nah, di mana nanti n-nya itu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Di mana 0 mulai dari ibu jari, 1 jari telunjuk, 2 jari tengah, 3 jari manis, 4 jari kelingking. Nah, di sini sudah terdapat sudut-sudutnya ya. Misalkan kita mencari sin 0. Nah, karena 0 ini terletak pada ibu jari, maka tinggal kita kalikan aja 1/2 dikali akar 0. Akar 0 sama dengan 0,
0 dikali 1/2 sama dengan 0, maka sin dari 0 sama dengan 0. Begitu pula seterusnya. Kemudian kita lanjut ke nilai perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Dalam suatu sistem koordinat dibagi menjadi 4 kuadran. Dimulai dari sebelah kanan, kemudian berlawanan dengan arah jarum jam. Seperti yang ditampilkan di sini. Kuadran pertama di mana nilai semua perbandingan dari mulai sin, cos, tangan, kemudian kotan, sampai seterusnya bernilai positif semua. Kemudian di kuadran kedua hanya sin yang bernilai positif. Di kuadran ketiga hanya tan yang bernilai positif. Dan di kuadran keempat hanya cos yang bernilai positif. Nah, bagaimana sih jika segitiganya itu bukan segitiga siku-siku? Maka di sini terdapat aturan sinus dan kosinus. Dimana misalkan kita mempunyai sembarang segitiga ABC, dimana panjang AC ini karena berhadapan dengan sudut B, maka disebut panjang B. Kemudian panjang AB ini disebut C, BC itu disebut A karena berhadapan dengan masing-masing sudutnya. Maka berlaku rumus aturan sinus, yaitu panjang A per sin A sama dengan panjang B per sin B sama dengan panjang C per sin C. Ini aturan sinus. Kemudian di sini ada aturan kosinus. Pada sembarang segitiga ABC berlaku rumus aturan kosinus, yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2B cos A. B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2AC cos B. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos C. Selanjutnya di sini saya akan menampilkan contoh soal sinus kosinus. Diketahui segitiga ABC dengan sudut A-nya 62 derajat, sudut B 46 derajat, panjang sisi B 4,2, tentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui. Kita jawab, menghitung sudut C. Kita tahu bahwa seluruh jumlah sudut dalam segitiga 180 derajat. Nah, kita sudah mempunyai sudut A dan sudut B. Nah, tinggal kita mencari sudut C dari penjumlahan masing-masing sudut. A ditambah B ditambah C sama dengan 180 derajat. A-nya 62 derajat ditambah B 46 derajat ditambah C sama dengan 180 derajat. Maka dengan perhitungan matematika didapat C-nya sama dengan 72 derajat. Setelah kita menghitung sudut C, kita menghitung sisi A menggunakan aturan sinus. A per sin A sama dengan B per sin B. Ini dimasukkan angka-angkanya, didapatlah 5,1553 untuk panjang A. Kemudian menghitung sisi C menggunakan aturan sinus juga. C per sin C sama dengan B per sin B. Dengan memasukkan semua angkanya, didapatlah 5,5582. Kemudian kita bahas tentang luas segitiga. Pada sembarang segitiga ABC berlaku rumus luas, yakni luasnya itu setengah dikali BC dikali sin A. Kalau misalkan yang diketahui B dengan C, maka hubungannya dengan sin A. Kemudian kalau misalkan yang diketahui itu panjang dari AC, maka menggunakan perbandingan dengan sin B, setengah dikali AC dikali sin B. Kemudian jika yang diketahui itu panjang AB, maka hubungannya dengan sin C. Kemudian jika sisinya belum diketahui, maka kita menggunakan rumus luas sama dengan akar S dikali S min A kali S min B dikali S min C, dengan S nya itu sama dengan setengah dikali A tambah B tambah C. Selanjutnya untuk contoh soal menghitung luas segitiga, misalkan diketahui segitiga ABC dengan sisi AC sama dengan 4 cm, sisi AB sama dengan 6 cm, dan sudut A sama dengan 30 derajat.
Tentukan luas segitiga tersebut. Dijawab, karena AC ini berhadapan dengan sudut B, maka AC ini kita misalkan dengan panjang B, AB ini kita misalkan dengan panjang C karena berhadapan dengan sudut C. Maka kita jawab dengan menggunakan rumus yang tadi, setengah dikali BC dikali sin A, setengah dikali 4 dikali 6 dikali sin 30, setengah dikali 4 dikali 6 sin 30 sama dengan setengah. Maka setengah dikali 4 dikali 6 dikali setengah sama dengan 6. Maka luas segitiga ABC sama dengan 6 cm persegi. Kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu penerapan konsep trigonometri. Sebenarnya konsep trigonometri ini dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali penerapannya. Bagaimana sih langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah sehari-hari kita yang berkaitan dengan konsep trigonometri? Yaitu ada 4 langkah. Yang pertama, pahami masalahnya dulu. Kemudian rencanakan pembahasan. Bagaimana nih pembahasannya? Kemudian yang ketiga itu selesaikan perhitungannya. Yang keempat, baru simpulkan hasilnya. Di sini saya mengambil contoh. Misalkan sebuah tangga yang panjangnya 20 kaki bersandar pada dinding suatu bangunan. Kaki tangga berjarak 10 kaki dari dasar dinding. Tentukan besarnya sudut antara tangga dengan tanah. Nah, kita jawab satu persatu dari langkah-langkah yang tadi. Pahami masalahnya. Nah, di sini masalahnya itu berkaitan dengan ada tangga, kemudian dinding bangunan, dan tanah membentuk suatu segitiga. Ditanyakan sudut yang dibentuk tangga dan tanah. Kita rencanakan pembahasannya. Kita menggambar suatu segitiga, ya. Kemudian sebuah tangga itu panjangnya 20 kaki dari kaki bersandar pada dinding. Kemudian kaki itu berjarak 10 kaki dari dasar dinding. Kita rencanakan pembahasannya. Setelah kita rencanakan pembahasan, lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu selesaikan perhitungannya. Kita menggunakan cos theta sama dengan 10/20, dimana 10 itu dari jarak kaki tangga ke dasar dinding dibagi dengan 20. 20 itu merupakan panjang atau jarak ini ya, jarak tangga pada dasar dinding, maka menghasilkan setengah. Kita mencari cos dari setengah, cos yang nilainya setengah, maka tetanya itu didapat 60 derajat. Kemudian langkah terakhir, kita interpretasikan hasilnya, maka kita jawab dengan sudut antara tangga dan tanah adalah 60 derajat. Sekian pembahasan dari saya, penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.